Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak mendengarkan beberapa hadis kitab Fadil Amal. 2 rakaat sholat sunnah lebih baik daripada berapapun harta dunia. Dari Sayyidina Ibnu Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling berjual beli, setiap orang membeli keperluannya masing-masing dan menjual barangnya yang tidak diperlukan. Lalu datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya mendapat laba dalam jual beli hari ini, dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang mendapatkan laba seperti saya." Beliau bertanya, "Oh, berapakah labamu?" Ia menjawab, "Saya berniaga hingga memperoleh laba 300 uqiyah." Beliau pun bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba?" Ia menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau menjawab, orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sesudah sholat fardu. Jadi 2 rakaat sholat sunnah sesudah sholat fardu itu lebih baik daripada berapapun harta dunia yang kau miliki. Keutamaan sholat Isra. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sepasukan jihad ke Najd, dalam waktu yang sangat singkat mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak. Orang-orang sangat heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya? Ia adalah orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Setelah sholat, ia duduk di tempatnya hingga terbit matahari. Ketika habisnya waktu sholat dimakruhkan, kurang lebih 20 menit setelah terbitnya matahari, kemudian ia mengerjakan 2 rakaat sholat Isra. Inilah orang-orang yang mendapat keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat." Syekh Sakit Balqi rahmatullah alaihi, seorang ahli tasawuf yang masyhur, berkata, "Kami mencari 5 hal dan mendapatkan pada 5 tempat. Yang pertama, keberkahan rezeki diperoleh melalui sholat duha. Yang kedua, cahaya kubur melalui tahajud. Mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir melalui tilawah Al-Quran. Yang keempat, mudah melewati syirat melalui puasa dan sedekah. Dan mendapat naungan arsy ilahi pada hari Isab melalui berkholwat, bersunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir." Dari kitab Najatul Majlis. Alhamdulillah, kita lanjut, yaitu ringkasan 40 hadis tentang fadilah sholat dan kepentingannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ini mengenai 40 hadis tentang fadilah sholat. Yang pertama, yaitu perintah pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku ialah sholat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah sholat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sholat. Ini sampai diucapkan 3 kali sama Rasulullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sholat. Dan lagi, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sholat. Karena sholat ini penting. Waktu Rasulullah itu di akhir hayatnya, dia hanya berpesan, ummati as-sholah anisa. Jadi dia hanya berpikir tentang bagaimana umatnya, bagaimana umat itu sholat, bagaimana anisa wanita itu taat ibadah dan tidak terjerumus kepada neraka jahanam.
Yang ketiga, pemisah antara seorang Sholat adalah tanda Islam. Barang siapa sholat dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan rukun serta sunnah-sunnahnya, pastilah ia seorang mukmin. Iman dan sholat adalah kewajiban yang paling utama. Di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, jika ada sesuatu yang difardukan yang lebih utama daripada sholat, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengerjakannya. Sebagian malaikat ada yang ruku dan sebagian lain ada yang sujud siang dan malam. Sholat adalah tiang agama. Sholat menghitamkan muka setan, yaitu menghinakannya. Jadi orang yang selalu sholat dengan khusyuk dan khudu, maka dia akan menghitamkan muka setan. Setan akan kepanasan terhadap orang yang suka sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Sholat adalah cahaya bagi orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu suka sekali. Waktu itu para sahabat itu hanya diajarin sholat. Tapi setelah diajarin iman 13 tahun. Tapi setelah itu Isra dan Mi'raj baru diajarin sholat. Sholat adalah jihad yang paling utama. Sholat adalah jihad yang paling utama. Selama seorang tawajuh perhatian penuh dalam sholatnya, Allah SWT akan tawajuh kepadanya dengan rahmatnya. Jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah SWT akan berpaling darinya juga. Jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan dari orang yang memakmurkan masjid. Makanya penting kita memakmurkan masjid supaya musibah dijauhkan dari kita semua. Perhatikan aja. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena satu sebab, maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. Jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena suatu sebab, salahnya, maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dari anggota tubuhnya. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang dilaksanakan pada waktunya, yaitu sholat pada tepat waktu. Keadaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah ketika mereka sujud. Hamba itu paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sujud. Sholat adalah kunci surga. Jika seorang berdiri untuk sholat, pintu-pintu surga akan dibuka dan Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijab antara Allah Subhanahu wa taala dan orang itu selama ia tidak sibuk dengan batu dan lain-lain. Ini kucingnya ikut berbaring juga ini. Orang yang sedang sholat adalah sedang mengetuk pintu raja di raja. Pasti pintu yang selalu ditutup akan dibuka. Dengar ya. Ini yang mendengarkan ini kucing ini. Itu taklim. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. Jadi kedudukan sholat itu seperti kepala pada badan. Jadi kalau orang tidak ada kepalanya, maka disebut hantu. Tapi orang meskipun nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, tapi masih punya kepala, maka masih disebut manusia. Jadi kalau orang itu ketok-ketok pintu, tapi dibuka nggak ada kepalanya, maka yang buka pintu akan lari karena ketakutan. Ini hantu nggak ada kepala. Tapi kalau orang-orang teriak assalamualaikum, assalamualaikum, dan nggak ketok-ketok dibuka, ternyata nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi masih punya kepala, maka tamu itu masih akan dihargai sebagai manusia. Jadi itulah kedudukan
Sholat adalah bagaikan kepala pada badan. Jadi penting. Sholat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa percaya, maka hendaknya dia sholat. Karena sholat, banyakin sholat sunnah juga, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir, sholat hajat, sholat wudhu, dan sholat-sholat yang lainnya. Barang siapa berwudhu dengan sempurna, lalu ia sholat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik fardu maupun sunnah, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Setiap tanah yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. Jadi setiap tanah yang di atasnya didirikan sholat, maka tanah itu akan bangga di antara tanah-tanah yang lainnya karena pernah disujudin oleh seorang hamba. Barang siapa sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya, langsung atau tidak langsung sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sholat 2 rakaat sunnah di tempat yang sunyi tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan kebebasan dari api jahanam. Jadi sholat bukan karena riya. Dia sholat di tempat sunyi-sunyi tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah dan para malaikat, maka ia akan mendapat jaminan kebebasan dari api neraka. Jika seorang muslim mendirikan sholat fardu, maka ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sholat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudhu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Seorang muslim yang selalu menjaga sholatnya 5 waktu, setan akan takut kepadanya. Tetapi jika ia tidak memperdulikan sholat 5 waktunya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. Makanya kebanyakan orang yang kesurupan itu yang diruqyah, terus dia kemasukan jin, berarti dia jarang sholat. Tapi kalau dia sholatnya benar, tepat waktu, selalu berjamaah, mau ke masjid, insya Allah setan itu akan lari kabur tunggang langgang. Karena dibaca dalam sholat ada kebesaran Allah, tasbih, tahmid. Amal yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. Sholat adalah mi'rajnya para muttaqin, orang-orang takwa. Jadi kalau zaman dulu itu Isra Mi'rajnya Rasulullah, dengan peristiwa Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah. Tapi seorang mukmin yaitu as-sholatu mi'rajul mukmin. Jadi sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin, yaitu orang-orang bertakwa. Amal yang paling dipilih Allah Subhanahu wa taala ialah sholat yang dikerjakan pada awal waktu. Barang siapa pergi pagi hari ke masjid untuk sholat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa pergi ke pasar, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. Jadi kalau subuh-subuh itu, orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, maka dia membawa bendera iman. Tapi kalau subuh-subuh sebelum sholat di masjid berjamaah dan dia ke pasar untuk berdagang dan meninggalkan sholatnya, maka dia membawa bendera setan di tangannya. 4 rakaat sebelum zuhur, pahalanya menyamai 4 rakaat tahajud. Jadi sholat sunnah itu sebelum zuhur 4 rakaat dan 2 rakaat itu pahalanya menyamai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat sholat tahajud. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada orang-orang yang berdiri dalam sholat. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam. Tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Sholat tengah malam yaitu sholat tahajud, itu sholat lail. Tapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Padahal itu waktu-waktu mustajab. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Apapun yang engkau kerjakan, baik ataupun buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya."
Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran seorang mukmin adalah sholat tahajud, dan kemuliaan seorang mukmin adalah dalam sifat istighna, tidak mengharap bantuan makhluk, tidak mengharap bantuan orang, hanya berharap kepada Allah, meminta bantuan hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang mukmin. Diulangi, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, suatu saat engkau akan mati juga. Mau hidup 100 tahun, tetap akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, suatu hari engkau akan berpisah dengannya. Yang kau mencintai istrimu, mencintai anakmu, mencintai pekerjaanmu, mencintai rumah istanamu yang mewah, suatu saat engkau akan berpisah juga dengannya oleh kematian, tidak dibawa mati. Dan apapun yang kau kerjakan, mau kerjakan baik, mau kerjakan buruk, yakinlah sesungguhnya engkau akan menerima balasannya itu semua. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan. Kalau kamu melakukan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan." Kita baca fadilah amal. Kita di sini ada Mutakobadis dari Muhammad Tohir. Ada fadilah sedekah. Ada huruf fisabilillah. Banyak kitab di belakang saya ini. Nanti kita akan bacakan satu-satu. Ini kita cuma baca untuk fadilah sholat. Ada 40 hadis fadilah sholat. Ini cuma satu bab tentang sholat aja. Jagalah sholat tahajud, karena tahajud adalah amalan para salihin, penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan, dan menyehatkan badan. Jadi orang yang sholat tahajud itu dikumpulkan dengan orang-orang yang solihin. Siapakah orang-orang solihin? Para nabi, para aulia, para sodikin, para mujahidin, para solihin, dan orang-orang bertakwa yang lainnya yang memiliki iman. Kan derajat iman itu penting, karena sekecil-kecil iman itu akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Jadi orang yang memiliki iman kecil sebesar biji dara debu, itu Allah akan beli, Allah akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Begitu berharganya iman. Makanya iman itu benar-benar kita pegang, karena setan, iblis itu bagaimana caranya mau mencuri iman kita. Dia nggak akan mencuri harta kita, nggak akan mencuri apapun yang kita miliki, tapi mereka mengincar iman kita supaya iman kita keluar dari hati kita. Dan bagaimana di hati kita tuh ada iman, ada Allah dan Rasulnya. Tapi dunia, harta kita di tangan kita, mobil di garasi, uang di peti, di selorokan, di bank, jangan dimasukkan ke hati. Dan mereka hanya menjadi perantara kita, bagaimana menjadikan apa yang kita punya itu, yaitu menjadi kendaraan beramal ibadah untuk dibawa kepada akhiratnya Allah. Jadi katanya sahabat-sahabat tuh, dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Jadi dunia ini sebentar saja, maksudnya 60-70 tahun mati, sudah selesai. Mau jadi raja, mau jadi orang terkaya sedunia, mau jadi Korun, mau jadi Fir'aun, mau jadi Namrud, tetap mati, kerajaannya nggak dibawa. Cuma yang dibawa adalah kebaikan-kebaikannya, amal ibadahnya. Jadi mau jadi Sulaiman, mau jadi Daud, mau jadi Isa, Nabi Isa, mau jadi Ibrahim, mau jadi Musa, nah itu jadi manusia kekasih Allah. Karena dia hanya menyampaikan iman. Apa hakikat iman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-40 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari. Niscaya aku akan mencukupimu hari itu." Jadi Allah berfirman, "Hai anak Adam,
Janganlah kalian menjadi orang yang lemah, malas, tak mau sholat, sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari. Bisa sholat isra, bisa sholat duha. Niscaya aku akan mencukupimu hari itu. Alhamdulillah, banyak keutamaan sholat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di atas kirana sudah mencukupi. Alhamdulillah, semoga sholat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah dikaruniai kenikmatan dalam sholat. Demikian besar kenikmatan itu sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejuknya mataku ada di dalam sholat. Kenikmatan sholat telah membuat beliau menghabiskan sebagian besar malamnya untuk sholat. Saking nikmatnya, kadang kakinya sampai bengkak. Oleh sebab itu, di akhir hayatnya beliau berwasiat secara khusus agar sholat benar-benar diperhatikan. Dalam beberapa riwayat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha fis sholat." Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah sholat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah yang paling aku cintai di antara seluruh amal. Jadi Rasulullah itu bersabda, sholatlah yang paling aku cintai di antara seluruh amal. Sehingga Rasulullah bersabda, sejuknya mataku ada di dalam sholat. Seorang sahabat berkata, suatu malam saya melewati Masjid Nabawi, saya melihat baginda Rasulullah SAW sedang sholat. Sehingga timbul keinginan dalam hati saya untuk ikut sholat. Saya berdiri di belakang beliau. Ketika itu beliau sedang membaca surat Al-Baqarah. Saya mengira mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi ternyata tidak. Saya mengira mungkin akan berhenti pada ayat ke-200. Tetapi sampai di sini pun beliau tetap belum berhenti. Sehingga saya mengira mungkin beliau akan berhenti setelah selesai surat Al-Baqarah. Ketika beliau telah menyelesaikan surat tersebut, beliau berkali-kali membaca Allahumma lakal hamdu. Kemudian beliau melanjutkan membaca surat Al-Imran. Saya mengira barangkali beliau akan ruku setelah selesai membaca surat ini. Tetapi setelah selesai membaca surat ini, beliau membaca lagi Allahumma lakal hamdu sebanyak 3 kali. Dan meneruskan membaca surat Al-Maidah. Sesudah menyelesaikan surat ini, barulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dan bacaan lain yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Lalu beliau sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian beliau membaca doa lain yang tidak bisa saya dengar dengan jelas. Setelah itu beliau memulai rakaat kedua dengan membaca surat Al-An'am. Saya mulai kecapean mengikuti sholat beliau. Sehingga saya terpaksa meninggalkan sholat. Itu dia membatalkan menjadi makmum karena kecapean. Pada rakaat pertama saja beliau membaca lebih kurang 5 juz. Beliau membaca dengan sangat pelan, dengan tajwid yang sempurna, serta tartil ayat demi ayat dibaca dengan jelas. Dapat dibayangkan betapa lama rakaat sholat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaki beliau bengkak. Jika sesuatu telah benar-benar meresap kelezatannya dalam hati, maka kesulitan dan halangan apapun tiada terasa. Syekh Abu Ishaq Syafi'i rahmatullah alaih, seorang muhaddis terkenal yang wafat ketika berusia 100 tahun, mengatakan bahwa ia bersedih karena hanya dapat membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran dalam 2 rakaat sholat karena usianya sangat tua dan lemah. Dia tidak dapat membacanya lebih banyak. Nah, begitulah kenikmatan sholat. Waktu Sayyidina Ali terpanah dan panahnya tuh menancap ke betis kakinya. Waktu itu sahabat yang lainnya mau mencabutnya. Maka Ali bilang, jangan dicabut dulu. Tunggu, biarlah aku sholat dulu. Tapi waktu aku dalam keadaan sholat, maka cabutlah. Waktu Ali sholat dengan khusyuk. Sehingga sahabat mencabutnya. Setelah tercabut, setelah selesai sholat, Ali bertanya kepada sahabat-sahabatnya,
bagaimana sahabatku? Apakah sudah kau cabut panahnya? Sahabatnya tersenyum. Wahai Ali, panahnya sudah tercabut dari tadi, tapi kamu nggak merasakan sama sekali. Begitulah, apabila seorang sudah mengalami kenikmatan dalam sholat, maka apapun tidak akan dirasa. Yang dirasanya kenikmatan berdua-duaan dengan sang kekasihnya, Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, demikian hadis-hadis mengenai sholat. Semoga apa yang kita dengar bisa kita camkan dalam hati, bisa kita amalkan, dan bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain, terutama kepada keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, sehingga tercipta dari rumah-rumah kita ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka menjadi seorang alim-alimah, abid-abidah, da'i-da'iyah, hafid-hafidah, menjadi penghafal Al-Quran, penghafal hadis, menjadi orang yang alim. Dengan sering membaca, dia akan mengetahui, ilmu semakin tambah, dan kejahilan akan sirna, sehingga akan menjadikan diri kita itu mulia karena dengan ilmu-ilmu dan akhlakul karimah. Semoga apa yang kita dengar ini menjadikan kita lebih baik dan membawa berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.